Halo Greeners, kali ini kita bakalan podcast lagi, podcast Himaka, tapi kita nggak sendiri ya Audi. Kita nggak cuman Betul. berdua aja gitu ya, nggak cuman ngobrol-ngobrol aja, karena kita juga kedatangan nih bintang tamu atau narasumber yang keren banget. Kira-kira siapa ya? Aduh, bintang tamu kali ini tuh spesial banget nih. Hampir semua orang tahu soal bintang tamu kita kali ini kali ya. Iya, Terutama buat kaum jelas hawa ya. sih. Apalagi yang suka nonton TV dari kecil, kayaknya pasti tahu banget nggak sih ini siapa? Betul, betul. Langsung aja kali ya kita sambut narasumber kita kali ini. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo. Oke, Halo, udah ada Greeners. nih. Iya, Greeners ya, karena ini Bisa apa tuh, podcast Greeners? Himaka. Jadi yang ngedengerinnya juga rata-rata anak Himaka, jadi kita sapanya dengan Greeners. Oke, sebelumnya aku pengen tahu nih Kak, nama lengkap Kakak, terus juga nama panggilan, terus angkatan berapa sih di IELPUS, dan juga nama nama apa ya? Nama pasangan juga boleh. Langsung aja pokoknya kita kenalan aja biodata singkat dari Kak Irsyadi gimana? Oke, halo semuanya. Nggak tahu deh, sekarang masih ada nggak? Dulu kan Himaka, hijau. Nah, karena kan kayak Masih, gitu. Kak. Kalau nggak salah ya. Masih. Kalau yang harusnya sih kayak gitu, masih kayak gitu. Iya. Nama gue Irsyadi Bagas Putro, tapi biasa dipanggil IB atau Bagas atau orang-orang kenalnya Farel atau ya panggil siapa aja lah nggak masalah. Cuman biasanya sih dipanggil IB gitu. Gue adalah alumni Pikom Unpad di jurusannya itu DIP tahun 2013 gue DIPD kalau nggak salah gue itu angkatan 2013. Nah ya udah sih kayak gitu aja, itu sebutan tentang gue sih. Oke, tadi kan udah perkenalan ya, Kak. Mungkin selanjutnya kita panggil Mas Ibe aja kali ya. Boleh, monggo. Akrab. Aku juga mau tahu dong kegiatan Kakak tuh kegiatan Mas Ibe tuh akhir-akhirnya lagi sibuk ngapain sih? Terutama lagi pandemi gini gitu. Iya, kalau dari kegiatan sih ya nggak banyak ya. Paling ya karena kebetulan kalau sekarang kan aku posisi udah kerja ya, jadi kayak ya kita udah WFH. Jadi untuk info tambahan aja, gue sekarang kerja di salah satu startup. Kalau kalian pernah dengar namanya Delman, yang mostly nggak akan pernah dengar sih karena ya kita tidak seterkenal itu gitu. Jadi kayak mungkin kalian pernah dengar, nggak deh pasti. Yap, anyway, gue di startup, jadi kita udah dari kapan ya, kesibukan akhir-akhir ini kerja doang sih, WFH dari Februari 2020 ya, sebelum corona masuk tuh, kita udah start WFH, jadi ya udah itu. Boleh dilanjut sama Teh Farah? Oke, udah cukup kali ya pertanyaan dari Audi yang tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku pengen tahu dong Kak, kenapa sih gitu alasan Kakak milih program studi Sains Informasi dan Perpustakaan. Oh ya, kalau boleh tahu ini Kak Ibe ini asalnya dari mana? Asal apa nih? Asal aku tuh aslinya Jogja Purwokerto, asal tapi gede di Jakarta gitu. Nah, iya kan itu jauh ya, kayak lumayan jauh dari Jakarta ke Nangor. Nah, apa sih alasannya kenapa milih Unpad, terus juga kenapa milih Pikom dan milih program studi Sains Informasi dan Perpustakaan? Pengen tahu cerita dari Kak Ibe gimana? Iya, boleh. Actually ini pertanyaan menarik karena gue inget banget waktu dulu tuh, kalau nggak tahu deh kalian ngerasain ospek atau enggak, cuman ada namanya perkenalan kampus, kalau nggak salah osjur tuh gue juga ditanya tuh kenapa sih milih, pertanyaan sama persis, milih dulu namanya DIP kan, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Kalau sekarang namanya udah apa, jadi ganti ya? Iya, diganti. Sekarang tuh jadi Sains Informasi dan Ilmu Perpustakaan. Dan Ilmu Perpustakaan, oke. Kenapa? Karena ceritanya lucu, karena adalah gue ya elah muka-muka kayak gue kan gitu. Gue dulu di SMA ya bandel kerjanya main-main mulu kan. Alhasil kalau dulu kan kita ada penjurusan yang namanya IPA IPS, ya sekarang juga masih ada sih. Jadi sebenarnya gue mau ambilnya tuh teknik komputer sebenarnya, cuman karena gue bangun main mulu yang masuk IPA.
Nah akhirnya gue cari-cari apa ya ilmu yang di kedepannya. Kenapa gue pengen sesuatu yang berhubungan sama komputer, karena emang bokap gue juga nyaraninnya ke situ, kamu di masa depan itu ilmu yang berhubungan dengan komputer itu akan diminati oleh masyarakat gitu. Jadi gue mulai searching lah, gue mulai baca blog satu-satu, kesana kemari gue cari apa ya. Gue bukan orang yang pengen ambil hukum manajemen, maksudnya kayak gue bisa nggak suka ilmu itu, disiplin ilmu itu gue nggak suka. Gue suka sama komputer, jadi gue kekeh nih, gue harus cari, pasti ada nih ilmu sosial yang ketemu silang lah istilahnya sama dunia komputer. Nah dari situ gue mulai cari gitu. Ternyata ada jurusan namanya ilmu informasi dan perpustakaan gitu. Oke, gue mulai nanya kan ilmu informasi dan perpustakaan. Kalau orang dengar pertama kali pasti kayak perpustakaan ngapain banget deh lu, ya gitu kan ya, pasti itu adalah respon yang wajar. Even kayak teman-teman gue tuh sampai kaget, serius lu mau ngambil itu? Terus gue bilang iya, kenapa enggak? Kenapa lu mau ambil itu B? Teman-teman gue pada nanya tuh waktu mau SBMPTN. Jawaban gue cuma satu, ya at least gue belajar nggak jauh-jauh dari lingkup yang sangat gue minati, yaitu komputer gitu. Komputer dan ya tentunya ya nanti mungkin gue akan cerita ke depannya adalah yang hottest trendnya itu adalah informasi, seperti itu. Nah awalnya dari situ, even waktu dulu gue SBMPTN, lo boleh percaya boleh enggak ya, gue ambil 3 pilihan, kan dikasih 3 pilihan tuh. Gue ambil di UI, itu jurusannya sama, ilmu perpustakaan. Di Unpad jurusannya sama, ilmu perpustakaan. Dan terakhir di Undip, itu jurusannya juga sama, ilmu perpustakaan. Jadi emang gue nggak bisa ke lain jurusan gitu. Gue cuma pilih nih kampusnya mana. Karena waktu itu nyokap juga bilang kan, ya udah terserah kamu mau kuliah di mana aja, selama negeri, ya udah mama dukung aja gitu. Dan bokap gue juga suportif gitu. Kayak awalnya sih pada nolak, ngapain kamu ambil ilmu perpustakaan gitu. Cuman gue bisa jelasinnya. Dan akhirnya mereka setuju aja gitu, gak ada masalah gitu. Justru kayak malah setelah belajar gitu kayak gue bisa lihat gambaran yang lebih jelas gitu. Itu sih backgroundnya kenapa ambil DIP. Kalau Unpadnya karena emang kebetulan nyangkutnya di situ aja ya mostly. Cuman kalau jurusan itu udah harga mati gitu, gak bisa ditawar-tawar. Berarti emang udah kekeh gitu ya, ibaratnya kayak mutlak lah gitu, mau apapun itu harus gitu ya. Yes, udah iya. banget berarti milihnya. Karena gue adalah orang yang kayak kalau gue udah mau di sesuatu itu kayak ya udah gitu, tinggal gimana caranya tetap hal itu. Cuman kayak lo harus kadang-kadang compromise ya. Kayak compromise-nya itu apa ya, universitinya lah yang gue compromise. Jadi di UI, di Undip, kebetulan aja nyangkutnya di Unpad gitu. Berarti cuman itu pilihan ada satu pilihan terbaik juga, nyangkutnya di Unpad. Nanti gue akan cerita lebih lanjut. Oke. Penasaran nih. Oh ya, tadi kan udah dengar nih cerita dari IB ke besarnya tuh di Jakarta. Nah otomatis kan ke Unpad tuh jauh ya, perlu mungkin sampai hitungan jam gitu waktunya kan. Nah dulu tuh selama kuliah Kak IB apa memutuskan untuk ngekos atau mungkin malah PP gitu dari Jakarta? Gimana tuh? Udah gila kalau PP. Gila banget. Siapa tahu gitu kan. Waduh, kalau PP dulu zaman dulu tuh gue dari awal udah ngekos pasti. Karena kebetulan ada juga senior satu tongkrongan di SMA 28 gue dulu. SMA 28 Jakarta, senior itu 2011 dia. Namanya, ya sampai sekarang masih dekat, namanya Agib atau Jawa biasanya. Dia jurusan humas lah. Kebetulan banget ketemu dia pas lagi pendaftaran ulang, jadi langsung dikasih kosan langsung apa, jadi gue ngekos. Nah ngekos sih 2 kali pindah kosan, terus kayak pulang juga sebenarnya dibilang sering enggak, dibilang jarang enggak. Dulu kan zaman 2014-2015 tuh kalau kalian tahu tuh tol Cikampek yang melayang tuh baru jadi kan ya. Nah itu tuh gue nggak sering pulang tuh waktu di situ karena kalau naik mobil macetnya parah banget. Tapi kalau misalnya ya itu gue nggak terlalu sering pulang sih waktu semester 5, 6, 7 tuh udah jarang pulang gitu karena macetnya gila banget. Gue juga pernah naik kereta. Lebih enak naik kereta by the way daripada naik Prima Jasa. Kalau kalian nggak tahu deh, kalian pernah dengar gak berita di kilometer 98 itu betonnya pecah jadi tolnya itu ditutup. Jadi gue pernah tuh satu ketika gue pulang tuh dari Cilenyi itu jam 7 sampai Jakarta jam 4, jam 5 subuh lah. Pokoknya gue nyampe rumah tuh terang dan gue berdiri gitu sih.
Ya pengalaman seru aja sih, tapi ya love hate relationship lah kalau kata anak-anak zaman sekarang ya dengan Jatinangor ya. Tapi ada sih yang paling gua kangenin tuh kedai Indra sih, gua the best. Tuh teman-teman gue pasti tahu, gue selalu makan di kedai Indra. Menunya dari semester 1 sampai semester 8 sampai gue lulus gak pernah ganti. Dan gue sampai sekarang masih kangen banget sama kedai Indra. Apa tuh kedai Indra tuh di mana tuh Kak? Aduh, Borma apa Yogya ya? Itu di depannya itu ada kedai Indra. Cuman gue nggak tahu masih ada apa enggak. Iya, kayaknya Jogja deh. Kedai Indra itu gede banget. Ada 4, even di dalam kampus itu ada. Di depan di Seke ya, dan di Seke itu juga ada. Di depan Jatos ada. Di depan Borma apa Yogya itu gue lupa namanya. Itu juga ada kedai Indra. Gitu. Langganan itu mah. Gue sehari makan itu 3 kali, kuat-kuat aja. Sesuka itu. Kalau Ceko udah ada zaman dulu. Ceko itu dari zaman dulu. Ceko itu kalau nggak salah nama aslinya dulu Cherry's Corner, makanya disingkat Ceco kan, Cherry's Corner. Itu dari zaman dulu. Kalau ngekosnya itu Kak Ibe ini ambilnya di daerah mana? Ciseke atau di Jalan Sayang atau Jalan Kolonel Mansyam ya aslinya ya. Kalau di Ciseke karena dulu gue sempat bawa mobil, terus kayak dan akses masuknya kan agak sempit ya. Jadi dan gue orangnya bukan orang yang sabar. Jadi kayak daripada ngomel-ngomel, ya udahlah cari jalan yang agak gede di Jalan Sayang, terus pindah sempat ke Puri Indah karena kebetulan teman-teman geng nongkrong anak-anak pada pindah semua satu kosan di situ. Jadi kayak dari 20 kamar, 16-nya itu teman-teman gue dan 3 kamarnya kosong. Iya ya, kalau misalnya Puri itu banyak banget yang ngontrak atau kayak ngontrakin satu rumah terus nempatinnya bareng-bareng, udunan kalau yang udah kenal gitu kan biasanya. Penuh banget sama yang cutting gitu ya kayak. Kalau maba tuh kayak jarang gitu yang nemuin, biasanya kan dapetnya dari calo-calo kan kalau maba gitu. Itu sih. Terus nih aku juga pengen nanya nih Kak, selama kuliah Kak Ibe tuh pernah ikutan organisasi nggak atau kayak kepanitiaan apa gitu? Pernah terjun gitu? Gimana? Gue ikut. Oh ikut ya? Masuk departemen apa tuh Kak? Aduh, gue lupa nama departemennya. Media something apa ya? Medfo ya? Media informasi. Media informasi. Awalnya gue nggak mau, cuman kayak ada temen gue namanya Denny. Dia itu jadi wakil ketua deh kalau nggak salah, wakil ketua, terus kayak ayo dong ikut. Akhirnya karena dia yang bilang, gue juga ini orang baik banget sama gue, terus gue juga jadi sungkan sama dia kayak ya udah deh lu, gue mau. Tapi gue tuh orangnya kurang suka kurang suka yang kalau misalnya meeting itu nggak efektif gitu kan. Ada ini bukan ikut jelek-jelekin proses meeting anak kuliah atau apa ya, cuman kayak meeting tuh kebanyakan kayak 2-3 jam cuman outputnya sedikit gitu. Gue agak suka gitu, di waktu itu gue bisa ngelakuin lain gitu, kayak explore. Gue demen banget mau ngatik sesuatu, jadi kayak explore itu. Jadi gue kurang suka kalau misalnya terlalu bertele-tele dan perbirokrasian itu gue sangat tidak suka gitu. Jadi kayak ya udah deh, lu mau apa gitu, gue masuk deh. Cuman ya udah sebagai ganti gue ngerjain apa. Akhirnya waktu itu gue ditunjuk suruh ngerjain website, ya udah gue jadiin itu website Himaka gitu. Nggak tahu deh sampai sekarang masih aktif atau enggak. Gue ingat banget pakai WordPress kalau nggak salah atau apa. Anak Himaka berarti ya Kak Ibe ini. Sisanya paling ini organisasi, nggak pernah ikut organisasi. Gue jarang ikut organisasi karena jalan nggak mau. Gue lebih orangnya anaknya cari cuan gitu. Gue sempat buat agency bilang gabung sama anak humas, anak mana ya, pokoknya dimanapun ada kesempatan untuk belajar dan nyari duit, di situ gue ikut gitu. Ya apa sekalian nongkrong, sekalian nyari duit gitu kan, seru. Iya. Dulu tabungan. Ini apa, bisnis apa Kak? Mostly buat website, terus kadang-kadang desain. Oke, ceritain lagi dong Kak tentang perkuliahannya selama kuliah di Himaka tuh kayak gimana? Bukan kuliah di Himaka ya, kuliah di Sains Informasi dan ikutan organisasi Himaka. Oke, tadi kan gue udah cerita ya.
gue itu di Medfo satu putaran doang. Akhirnya dirayu juga lah, lu sekali-sekali ikut ya udah, karena udah teman-teman gue ini teman dekat yang minta kan, Denny ini orangnya kayak deket lah sama gue gitu, satu kosan sempet ya ilah, namanya anak kosan tidur bareng ya, sering ya nginep bareng, ngerjain tugas begadang apa segala macam bareng, jadi kayak udah deh nanti gue bantu. Akhirnya gue jadiin tuh websitenya, terus kayak ya udah itu sih kalau pengalaman di Himaka sih, mungkin sedikit ya, tapi kalau di luar organisasi ya kalian kan namanya kuliah ya bisa mulai explore ya, bisa kalian cari yang senang berorganisasi, bisa ikut banyak organisasi kan, ada Himaka, ada mungkin nanti perkumpulan mahasiswa lainnya yang gue nggak tahu namanya, atau ikut ekskul ya, kalian bebas mengekspresikan diri kalian kan. Cuman kalau gue boleh saran sih satu ya, jangan lupain tujuan awal kalian itu datang ke Jatinangor itu apa, yaitu untuk kuliah. Jadi jangan sampai organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya itu bisa menggantikan kegiatan perkuliahan kalian, jangan sampai sih gitu. Nah itu juga prinsip yang gue pegang, makanya kayak gue lebih jarang beraktivitas gitu, gue lebih sering ningkatin kemampuan gue secara akademik kayak gitu. Sering tuh gue project-projectin kalau misalnya ada jurusan mau buat apa, mau desain apa, even kayak bantuin dosen-dosen gitu, kayak Pak Samson waktu itu mau buat poster tentang apa, terus dia kalau nggak salah udah ngeluarin buku ya, dulu kayak gue dimintain bantuan buat bikin cover, cuman kayak desainnya tidak sesuai gitu. Kayak gitu sih, ya sisanya ya jadi project ini ya, Pak Samson ya, KIB-nya. Iya, aku masih kenal, masih hafal sih beberapa ya, karena ya nggak mungkin juga kan kita lupa sama dosen kita yang udah ngajarin banyak banget ilmu sama kita, Pak Agus Rusmana, Pak Ruli, Pak siapa nama panjangnya, Pak Ruli Khairul Anwar kalau nggak salah. Pak Ruli itu dosen pembimbing gua, Bu Neneng juga dosen pembimbing, Bu Soleha. Nah, banyak mana masih ingat lah. Even beberapa tuh masih ada WA-nya di gua. Jadi kayak gua kadang-kadang mantau kayak kalau pasang status, oh ya ini dosen gua dulu nih, Bu Soleha, tuh sering pasang status. Makanya gua masih inget aja sampai sekarang. Kalau organisasi atau kepanitiaan gitu ngebantu nggak sih Kang? Kayak misalnya kita kan melamar kerja nih, terus CV kan pasti ada tuh misalnya organisasi apa atau apa. Itu ngebantu nggak sih kalau untuk ke dunia kerja gitu? Ini gue jawab jujur ya, versi gue ya. Kalau nggak sih jangan didengarkan. Tapi kalau menurut gue butuh atau tidaknya itu tergantung lagi dari kualitas diri kalian. Gitu. Kalau misalnya kalian cuma masuk organisasi yang pengen eksis kiri kanan, ya nggak ada gunanya sama sekali, kecuali networking mungkin. Cuman at the end of the day balik lagi, gue ngelakuin interview, yang gue lihat adalah kualitas orangnya, gimana dia bisa kerja kan, gimana pengetahuannya apa segala macam. Yang lainnya adalah bonus gitu. Jadi kalau gue bilang tergantung kalian gitu, apakah di organisasi itu mengembangkan yourself, diri kalian itu menjadi apakah organisasi yang kalian ikuti itu menjadikan diri kalian dengan penuh potensial gitu. Jadi ya pertanyaan balik lagi ke kalian, apakah kalian benar-benar menggunakan wadah dan fasilitas yang diberikan oleh kampus itu atau tidak. Nah itu. Tapi personally buat gue itu paling jarang, gue nggak peduli kalau orang nih interview di dunia kerja. Kayak gue sering banget ngelakuin interview kan, karena emang kita lagi hiring banyak banget. Yang terakhir gue lihat itu adalah lu lulusan mana, sama lu dulu di kuliah ngapain aja. It's a bonus point gitu. Yang pertama itu adalah attitude, kemampuan, sama cultural yang gue lihat fit atau enggak nih kerja sama kita gitu. Karena even kalau orang yang bagus tapi secara culture gak fit, itu juga akan susah dikomunikasi. Seperti itu sih. Itu nilai pribadi gue ya. Mungkin ada beberapa yang setuju, ada beberapa yang enggak. Cuman ya dari gue seperti itu. Sorry kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Enggak, kita di sini emang pure pengen tahu dari segi sharing aja ya jatuhnya ya. Iya, karena kita kan masih belum tahu ya dunia kerja itu kayak gimana, terus juga kayak
dunia luar selain misalnya perkuliahan juga belum terlalu explore kan gitu. Jadi masih kayak berarti kan kita masih di sini dan kita pengen tahu lebih sih gitu. Kita juga ada next pertanyaan langsung aja dari Audi kali ya. Ya, pertanyaan selanjutnya tuh tadi kan kita udah banyak cerita-cerita nih ya soal mungkin masa lalunya KIB selama kuliah di ilmu perpustakaan. Nah sekarang aku pengen tahu nih, KIB punya nggak sih pengalaman seru yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain sama KIB selama jadi mahasiswa di Unpad mungkin? Boleh dong sharing-sharing nih sama kita. Banyak banget. Gue sampai bingung mau cerita yang mana. Kalau dari kegiatan perkuliahan, gue nggak tahu sekarang. Kalau dulu semester 1-2 itu paket. Jadi kayak udah kelas D cuman bisa, kelas D udah ada jadwalnya, tinggal klik doang di Pacis. Ya ilah Pacis. Di Pacis tuh tinggal klik doang. Semester 3 dibuka lah tuh kayak kalian bisa milih-milih modul-modul tambahan atau kelas di jam berapa campur sama kelas lain dan lain-lain. Gue sebagai orang yang sangat tidak bisa bangun pagi, gue cari kelas sesiang mungkin. Jadi kalau nggak salah tuh dulu ada 7.50, 10 berapa, jam 1 sama jam 3 terakhir. Jadi gue nyari itu selalu yang di atas makan siang lah, karena gue orang yang nggak bisa bangun pagi. Dan gue mau di tengah minggu gue itu kosong. Akhirnya dapet nih, berat dapet. Gue nyampur ke kelas A, ke kelas B, ke kelas C. Ya ada bagusnya sih, gue jadi kenal anak-anak kelas C, anak-anak kelas B, anak-anak kelas A. Gue berdua tuh sama temen dekat gue, namanya Afif. Itu dari awal sampai akhir gue bareng sama dia. Nah terus waktu kalau nggak salah tuh ngisi KRS itu ada dikasih 2 minggu apa seminggu kalau nggak salah, gue lupa. Itu tuh kayak ada kemungkinan jadwalnya berubah. Nah mati lah jadwal berubah beberapa jadi pagi. Even ada yang bentrok gara-gara ada yang kelas B sama kelas C, terus kayak tiba-tiba dosen itu nganggap ya udahlah semua anak kelas B pasti ambil kelas yang targetnya nih kelas B nih di KRS nih. Wah itu mati dong, kena tuh bentrok jadwalnya. Lu percaya nggak percaya, gue sering banget kayak teman gue yang Apip ini karena dia ngikutin kata-kata gue jadi dia juga nggak bisa bangun pagi. Itu gue itu ada di kelas kalau nggak salah database design atau apa gitu, gue lupa. Satu lagi marketing informasi atau apa gitu, itu Apip. Tapi kita ya biasa namanya mahasiswa titip absen ya gitu. Jadi kayak gue sebenarnya nggak pernah masuk kelas itu, tapi waktu UAS untungnya take home, gue nggak tahu hoki apa gue itu. Jadi kayak itu ditemuin aja jalannya. Jadi kayak ya udah, gue sebenarnya ada di kelas itu terdaftar tapi gue nggak pernah datang, gue nggak pernah attend. Gue lupa itu harinya kalau nggak salah Rabu itu yang bentrok itu. Jadi kayak wah itu kampret sih, itu lucu sih. Ya gue sampai sekarang gue masih bingung itu kenapa gue bisa kayak gitu ya. Gitu akhirnya dari situ kayaknya udah nggak ada lagi. Kayak gara-gara kejadian itu deh, kayak banyak yang bentrok, banyak yang apa, jadi ya. Gimana teman? Apalagi ya kira-kira yang pengen aku tanyain. Oh ini nih, IPK jelek, biasa aja, nggak dibilang jelek, nggak dibilang bagus ya juga, jauh dari kata bagus gitu. 325 terakhir. Iya 325. Karena gue ada juga nih satu pengalaman nih. Jadi nggak tahu nih sampai sekarang mahasiswa baru dapat ilmu alamiah dasar atau enggak. Gue lupa, itu kalian sendiri yang bisa jawab ya. Jadi dulu ada semester 1 tuh namanya ilmu alamiah dasar. Itu gue dapat E. Gara-gara gue itu kesiangan waktu UTS. Gue ketiduran, even gue nggak datang. Nah, gue baru ambil lagi itu waktu mau skripsi. Kebetulan mata kuliahnya hilang dari Vkom. Gue kuliah, akhirnya gue cari dosennya, gue kuliah di FMIPA. Wah itu kampret sih, kayak gara-gara itu gue nggak bisa ambil ya banyak lah, kayak nggak bisa cepat lulusnya gitu kayak. Tapi itu lucu, teman-teman gue sampai gelek, lu kok bisa sih B gitu kuliah di FMIPA ya? Itu gue lupa gitu. Mana gara-gara ya gue inget banget tuh kelasnya habis Jumatan, terus kayak habis Jumatan kan ngantuk ya, dengan tidur bentar lagi lanjutin tidur pagi yang tertunda. Ya itu gue nggak datang tesnya, sampai akhirnya gue tunda sampai semester 7. Gue harus bolak-balik apa sih yang di gedung 2 tuh, yang ngurusin administrasi tuh, lupa namanya. Se-struggle itu ya kuliah, emang kayak
Sama sih, aku juga ada nilai juga nih yang gak lulus. Sebenarnya lulus aja kan, cuman D sama gitu. Jadi kayak kan kalau misalnya di Unpad tuh gak ada semester pendek ya kayak. Jadi kayak kalau misalnya ngeliat teman-teman tuh pada semester pendek gitu, ngambil semester yang kemarin kurang, yang semester depan mau diambil. Kalau kita kayak cuma bisa iya. Dia nggak ada, harus ngulangin sama adik tingkat jadinya kan. Iya. Kita nggak ada semester pendek yang ke atas ya, maksudnya kayak kalau kalian pengen ngambil mata kuliah semester depan itu nggak bisa. Tapi kalau kalian mengulang di semester pendek, kalau nggak salah di angkatan gue tuh masih ada. Cuman nggak pernah gue ambil juga karena pilihannya sangat terbatas sekali gitu, dan sepi peminat juga, makanya ditiadakan kali ya, karena kan ya kampus juga harus, kalau misalnya ada semester pendek kan bayar dosen juga, dan peminatnya mungkin tidak sebanyak. Kalau Kak Irsyadi tuh semester 3 udah milih sendiri ya matkulnya? Kayak mau milih apa aja gitu. Gue sih kayak gitu. Iya, turns out dengan memilih sendiri itu adalah IP gue paling jelek, 2,6 something. I don't know. Ya sekitar segitulah, 2,6 something. Kayak ya semester 3 itu adalah kayak masa-masa, kalau gue bilang ya, masa-masa gue kayak gue udah punya teman baru nih secara kuliah karena udah 2 semester di sana, dan kayak gue mau explore Bandung kayak gitu kan ya, dari Cileunyi ya, Jatinangor kan Cileunyi ya sebenarnya ya. Dari gerbang tol Cileunyi ya, kalau naik mobil keluar Paster ya cuma 30-40 menit, kalau lewat Antapani naik motor ya 1 jam 1,5 jam kan ya, maksudnya relatif deket lah buat kayak kalau weekend, kalau kalian apa mau main-main apa segala macam ya monggo-monggo aja, asal ya jangan kebablasan aja gitu. Kak Irsyadi ini salah satu korban yang tahu Nangor di Bandung bukan? Oh iya. Gue tahu. Kenapa yang Unpad? Unpad itu di Bandung. Cuman gue nggak nyangka Kabupaten Bandung. Iya, Unpad Cileunyi itu Kabupaten Bandung kan? Iya. Cileunyi itu masih Bandung nggak sih? Masih deh kayaknya. Kalau Jatinangor itu udah termasuk Sumedang, makanya kayak orang-orang tuh ngiranya Unpad tuh di Bandung, padahal tuh Unpad tuh di Nangor kan, itu udah masuk ke Sumedang gitu. Jadi kayak ada banyak gitu yang kejebak kayak gitu. Bener-bener. Jadi ceritanya itu gua punya temen dulu waktu SMA, itu mereka keterima satu di Mene, satu di Hukum, lumayan deket lah, temen nongkrong SMA. Nah, gue bilang, waduh asik dong nanti kita cari kosan yang deket aja ya. Paling lu yang deket, lu itu di mana, gue di mana, lah kan sama-sama Unpad. Nah ternyata gue baru tahu pas hari H-nya gue datang ke waktu pendaftaran ulang tuh, jauh ternyata dari Bandung. Jauh banget. Iya jauh, terus ya di daerah apa, cuman ya turns out ya love hate relationship lah dengan Nangor. Kalian suatu saat nanti pasti akan kangen juga sama Nangor. Iya. Nggak usah nunggu nanti, kayaknya sekarang juga udah kangen sih Kak. Kayak apa ya, kayak Jatinangor tuh beda aja gitu. Walaupun kayak banyak truk, terus juga banyak kayak aduh asap di mana-mana, tapi kayak beda aja gitu vibes. Kalau udah di sana tuh aduh bawaannya pengen kesana terus gitu, bikin betah gitu. Benar-benar. Iya. Aduh, aku yang maba 2020 cuman senyum doang denger ini. Belum pernah ke kampus. Iya, kan kalau 2020 belum ini Kak. Kalau sekarang kan belum offline lagi. Jadi ospeknya jadi online, terus juga kuliah juga kan masih online gitu dari awal. Ya, terakhir tuh ngerasain offline di angkatan aku sih 2019. 2019 ya masih kena ya. Ya itulah, Jatinangor itu sebenarnya ada kelebihan Jatinangor satu yang orang lain itu nganggap sepele. Gini, lo pasti semua kuliah pakai duit jajan dong. Enaknya di Jatinangor adalah semuanya relatif murah dibandingin di Bandung. Jadi kalau lo tanggal muda, lo bisa hedon ke Bandung. Tapi kalau misalnya tanggal tua ya lo stay aja di Jatinangor. Toh buat ke Bandung juga butuh effort. Beda kalau di Bandung, kayak ya udahlah kemana-mana deket gitu, lo pasti spendnya expense lo jajan apa segala macam lebih gede gitu. Tapi kalau di Nangor kayak ya udah lo udah nggak punya duit akhir bulan, ya udah lo terima aja, lo makan nasi ayam saus tiram atau warung nasi sederhana kalau ada yang tahu. Iya. Atau apa tuh leleknya tuh gue lupa
lupa nama pecel Enaknya lele. juga nggak Surabaya. Oh iya warung Surabaya ya. Surabaya tuh enak tuh. Iya, soalnya kalau misalnya di sana kan kayak nonton juga 25.000 kan, hiburannya kayak apa sih, paling nonton lah gitu, nonton juga udah cukup kan. Beda gitu kalau misalnya kita ada di tempatin yang di kota gitu, jadi kan bawaannya kayak aduh pengen kesini, tapi kan kalau di Nangor tuh kayak nonton juga udah cukup gitu kayaknya gitu, jadi lebih punya tabungan lah ya ibaratkan gitu. Cocok jadi kota pelajar kalau gue bilang, karena nggak terlalu padat dan masih bisa fokus lah. Karena makanya banyak ini kan kampus pindah ke sana, ITB pindah ke sana, Mene Unpad udah, angkatan gue tuh lagi dibangun gedungnya. Waktu gue kuliah di sana tuh lagi dibangun, sama perpustakaan tengahnya tuh dibangun. Makanya pada pindah ke sana semua kan. Kalau dulu tuh D3 apa D4 gitu dulu. Itu tuh di ini kan, di Unpadnya tuh di Unpad di Pati Ukur di Bandung. Kalau sekarang itu semuanya udah pindah ke Jatinangor semua. Yang di Pati Ukur tuh cuman S2-nya aja kalau sekarang tuh. Jadi aja kayak rame, IPDN ada, IKOPIN ada, ITB ada. Jadi bener-bener kayak semua tuh rata-rata pelajar kan di sana tuh. Ya, kota pelajar makanya. Nah, aku juga pengen nanya nih Kak, soal kan KIB itu terkenal dengan kayak banyak gitu ya, mostly orang-orang tahu kalau misalnya artis di film My Heart gitu kan. Nah, sebagai Farel gitu. Iya, dulu kan. Terus kayak misalnya nih kuliah, pernah nggak sih ada orang yang kayak Kak minta foto dong, atau kayak apa ya, kayak ibaratkan pengen minta tanda tangan lah, atau kayak ih itu kayaknya ini deh. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak tahu sih, ada sih, cuman kayak ada ya beberapa lah, kayak even sampai nyamperin ke kosan pernah. Wow. Yang gue bingungnya kayak tahu aja gitu. Jadi pernah, cuman kayak ya udah, kayak kalau misalnya dulu kan kita di entertain, ya gue di entertain itu selalu diajarin kayak kalau kamu secapek apapun, senggak suka apapun, ketemu orang itu selalu harus senyum, selalu harus selalu ramah lah, karena kita nggak tahu nih orang itu bisa menyebabin apa gitu. Kayak kalau misalnya kita lagi capek, kayak kita harus dipaksa untuk senyum dan apa gitu, walaupun ya kita capek banget gitu, kayak belum tidur apa segala macam. Jadi kayak ya udah, karena udah biasa ya gue juga balasnya kayak boleh gitu. Padahal mah dalam hati kayak kok tahu sih, itu kan udah lama banget ya, kayak gitulah gitu. Terus pernah nggak sih Kak kayak ada dosen gitu atau yang menyadari itu, atau selebihnya enggak? Alhamdulillah nggak ada. Temen sih tahu banyak, cuman bukannya minta tanda tangan, malah gue dicengin tiap hari. Apa tuh dicenginnya gimana tuh? Iya. Ya kayak gimana ya, dinikmati saja. Kayak apa namanya, contoh dicenginnya gimana, kayak misalnya Farel kayak gitu? Iya kayak gitu lah. Kayak apa dulu gue waktu ini kampret sih, kayak dulu waktu ospek itu gue disuruh nyanyi, gue bilang mau nyanyiin satu lagu apa satu bait, panitia bilang ngerjain gue satu lagu aja gitu. Ternyata suara gue jujur aja. Kalau ada orang bilang sih katanya sih jelek, cuman kalau gue bilang pas-pasan lah. Terus kayak teman-teman gue sampai sekarang ngecenginnya itu, Beb, udah lu nggak usah nyanyi deh, udah lu nggak usah nyanyi segala macam, udah mana pede banget satu lagu apa satu bait. Terus jadi kalau misalnya gue ngajakin karaoke gitu, sampai sekarang kan masih nongkrong banget sama anak-anak ya. Jadi Beb, lu mau karaoke-nya satu lagu apa satu bait gitu. Jadi gak usah karaoke atau apalah segala macam. Udah biasa sih, kayak gue udah menghadap apa ya, kalau orang-orang tahu kayak gitu, kalau temen-temen deket gue udah kayak gue welcome aja, kayak itu emang cengan aja. Kayak lu pasti juga pada pernah kan ngecengin temen-temen lo kan, ya udah kayak gitu aja, kayak no hard feeling gitu. Oh jadi nggak ada kayak misalnya ketemu nih di kantin tiba-tiba aduh Kak Ibi minta foto dong gitu, nggak ada ya? Ada beberapa, gue lupa, kayak sih nggak tahu, lupa, can't tell ya. Berarti aman-aman aja lah ya? Ya alhamdulillah sih aman gitu. Alhamdulillah. Nah, aku pengen nanya dong Kak, kan kuliah tuh lumayan ya lama, 4 tahunan nih. Nah, menurut KIB sendiri nih, menurut KIB pribadi, siapa sih dosen yang jadi favorit selama kuliah di Unpad tuh?
Bagus terus mana? Maksudnya gini ya, dia salah satu dosen senior ya, dan orangnya itu baik banget. Dan kalau kalian pernah spend waktu sama beliau, kalau kalian bisa nilai orang kayak apa ya, ada jadi gini di DIIP karena kita ilmunya banyak, dari namanya aja kan ada ilmu, misalkan ada ilmu informasi. Tapi beliau di antara dua itu dia cukup menguasai lah di dua tengahnya ya. Walaupun kalau misalnya untuk praktek ada Pak Atok, dia kuat di prakteknya. Cuman kayak dari Pak Agus itu paling senior dan enak sih orangnya ya. Oke lah, Paruli juga bagus. Ya sebenarnya bagus, cuman kalau gua disuruh milih itu Pak Agus. Ya, maksudnya dia jelasin juga gampang. Iya sih, kalau Pak Agus sampai angkatan aku agak masih terkenalnya gitu. Ya kan, maksudnya kayak gini loh, indikator gue ya secara personal menilai dosen bagus atau seorang guru in general itu bagus, atau seseorang lah memiliki pengetahuan yang kuat ketika dia bisa menjelaskan kepada kita tanpa basa-basi, tanpa bertele-tele, yang dijelasin secara sederhana kita ngerti gitu. Mungkin cari analoginya, cari apa segala macam. Nah, saat gue sama bagus, ya gue mendapatkan semua itu. Makanya gue bilang beliau adalah salah satu yang terbaik gitu. Kalau bukan yang terbaik ya, dia salah satu yang terbaik menurut gue gitu. Iya ya. Sekarang tuh Pak Agus tuh udah jadi dekan Kaprodi ya di Sains Informasi. Zaman gue juga Kaprodi dia. Oh, masih. Beliau juga Kaprodi. Oh iya, berarti berkelanjutan ya, belum meninggal. Ya. Beliau Kaprodi. Bagus mana? Iya, untuk nilai juga benar-benar baik ya. Dia S2 apa S3 di mana ya? Di Lobrong kalau nggak salah, atau di mana ya? Kalian lihat aja, kepoin aja LinkedIn-nya gitu. Oke, nah sekarang juga aku pengen nanya nih Kak tentang gimana sih caranya KIB gitu ngebagi waktu antara kuliah dan kegiatan lain gitu. Misalnya kayak manage time-nya kayak gimana sih ala KIB gitu. Aduh, salah sekali kalian nanya-nanya ke gue. Gak ada ya, gimana ya, intinya adalah disiplin aja sih. Ya semakin tua kalian semakin 5 nih 6 udah mulai sadar nih, temen gue kok udah mulai kompre ya, bukan kompre apa ya, seminar, udah mulai seminar ya, progres gue kok ini aja ya, pokoknya semua itu harus seimbang lah. Makanya balik lagi pesan gue tadi, jangan lupa lah tujuan kalian itu datang ke Nangor tuh ngapain gitu, untuk belajar kan, kuliah kan, itu tanggung jawab terakhir kalian loh sebagai anak gitu dari orang tua ya. Jadi kayak gue ingetnya adalah, gue nggak inget sih, gue dimarahin sama mama gue sih sejujurnya. Lo sampai semester 8, semester 9 gak lulus, kuliah bayar sendiri, udah divonis gitu, udah langsung gue di semester itu langsung gue daftar sidang. Udah. Cuman kalau bagi waktunya adalah gue orang yang pengen jalan-jalan, jadi kayak ke Bandung, kemana, kayak ke Raja Upas, atau lo hangout di Bandung, seneng-seneng apa segala macem ya, lo boleh belajar, cuman jangan lupa belajar itu capek gitu. Kalau lo ngelakuin belajar dengan benar, belajar itu cukup sejam 2 jam, abis itu lo capek banget. Kayak lo, biasanya gue malam cabut kemana, atau cari makan atau apa, atau ke Bandung kalau weekend gitu. Jadi kayak ya disiplin sih kuncinya, dan disiplin itu adalah hal yang paling susah gitu buat warga Indonesia ya kalau gue lihat ya. Yeah. Disiplin waktu itu cuman ini sih, kalau kalian udah kebentur kalian bisa implementasi ini tuh. Ya itu waktu IP gue jatuhnya, ya kok gue bisa kayak gini ya, gue mikir loh kenapa. Oh iya, gue bodoh, gue usah banyak gaya. Kan tadi sebenarnya KIB itu udah cerita nih makanan favoritnya itu yang depan Jogja itu ya. Nah tapi kalau misalnya kayak buat nugas atau sekedar nongkrong itu di mana sih kira-kira yang jadi favorit? Kunz masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Kurang tahu tuh. Gue sebenarnya lebih suka di kosan, cuman kadang-kadang ya kalau di kosan itu bawaannya main mulu.
karena teman-teman pada main semuanya dan kayak gue ditarget gitu. Jadi kayak skripsi sih terakhir di Dunkin ya. Kayak lo kalau ke Dunkin ya kayak teman-teman gue tahu kayak IB lagi skripsi karena apa, mobilnya dari hari ke hari itu belum ganti gitu. Kayak lu ke Dunkin, kayak lu ngeluarin, buat gue zaman dulu itu 80.000 sampai 100.000 duit yang banyak buat di-spend untuk di Dunkin Donut. Itu bisa buat makan berapa kali gitu. Gue udah keluarin 100.000, kayak gue harus balik modalnya lebih gila lagi. Dengan cara apa? Dengan cara ACC dosen atau apa segala macem gitu. Kayak gue nongkrong di situ kayak udah dari jam 7 pagi gue datang misalnya nih abis pertama kali gue datang itu pulang kampus jam 7 malam, enggak lah jam 4 jam 5 abis makan malam deh. Gue datang ke Dunkin terus sampai pagi, biasanya jam 8 itu ke kampus lagi, jam 5 itu jam 12 itu pulang ke kosan, habis bimbingan tuh tidur bentar, habis itu jam 4 itu jam 3 itu ke kampus lagi, habis itu ya udah lanjut pulang dari itu jam 5-an, jam 6-an makan malam dulu, lanjut lagi di Dunkin. Udah gitu-gitu aja. Jadi gue hangoutnya di mana? Dunkin. Itu kan pertigaan tuh kalau yang tahu tuh di namanya Pangkalan Damrik tuh dekat warteg Damrik. Ya udah di situ aja nongkrong deh. Jebret. Biasanya nanti datang temen gue lewat. Bebe, ngapain? Kita masuk ke dalam ya. Join dong. Ya udah, monggo. Skripsi bareng apa? Karena Dunkin tuh 24 jam. Apa? Dunkin tuh di Nangor salah satu tempat yang benar-benar 24 jam ya, kayak jadi kayak PW banget. Yang 24 jam. Makanya jadi kayak nugas tuh pada di sana. Sampai aku tuh pernah notice ada tulisan dilarang menginap di sini. Terus kayak bohong. Berarti kayak banyak gitu ya yang nginep gitu di Dunkin buat nugas atau skripsi atau apa gitu. Kalau nugas gue nggak terlalu demen karena apa? Satu gue mau duit. Jadi kayak dulu duit jajan gue sangat terbatas gitu. Jadi kayak kalau manajernya nggak bener, gue nggak bisa kelayapan masalahnya. Nggak bisa main-main gue nanti jalan-jalan kemana gitu nggak bisa. Jadi kayak ya udah kalau gue nugas pasti di kosan gitu, dan kalau di kosan itu lebih fokus sih. Kalau gue cuma butuh waktu skripsi doang karena apa? Butuh dorongan untuk keluar kan. Kayak biar ada hasilnya gitu. Jadi emang itu benar-benar gue paksa. Kayak kalau ada orang bilang gue jadi skripsi itu 1,5 bulan kalau nggak salah. Jadi itu skripsi dari Desember sampai Februari itu gue mulai daftar. Desember akhir tuh habis liburan tahun baru banyak banget mau pulang. Natal tuh biasanya kan, Natalan kan bulan gue ada beberapa yang Natalan. Terus kayak nggak Natalan gak bisa tahun baru juga. Apa namanya kakak di Nangor mah. Oh ya udah nggak apa-apa. Pengen banget Nangor sepi banget tahun baru. Pada pulang kampung semua ya. Kalau misalnya Sabtu Minggu juga biasanya lebih sepi dibandingin hari Senin sampai Jumat itu. Aku tuh kayak pada orang-orang tuh kan kayak misalnya dari Jakarta terus Bogor kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak mungkin ngambil kesempatan pulang tuh di hari Sabtu Minggu. Makanya Sabtu Minggu juga kadang lebih sepi gitu dibandingin hari kuliahnya. Iya. Jumat deh Privilege pasti penuh. Iya, pasti banget. Oke, nah aku juga pengen nanya nih Kak, kan ada juga nih yang kepo gitu soal KIB katanya. KIB tuh kalau tadi tuh kerjanya di mana sih Kak? Oke, jadi gue kerja itu ada di startup namanya Delman. Itu sebuah startup ya yang ngurusin tentang data sih. Kita mostly main sama data. Data apa? Jadi gini, kalau misalnya kalian pernah dengar machine learning, artificial intelligence, or whatever it is, di Indonesia itu sangat disayangkan kita belum bisa implementasi itu dengan baik. Kenapa? Karena untuk mencapai, untuk kita bisa gunain ML atau AI, itu data itu harus pertamanya bersih. Kak, maksudnya data bersih itu apa? Jadi bayangin gini, kalian misalnya menjadi nasabah di satu bank, kalian datang ke cabang Jatinangor, kalian daftar tuh, saya adalah Bagas gitu, saya di Bagas Putro nama saya di Bank Mandiri Jatinangor ya. Somehow sering berjalan waktu, kalian udah gede apa segala macam, kalian buat lagi misalnya di Bank Bandung gitu, cabang Bandung, buat lagi dengan nama yang sama. Mungkin tadi karena kalian masih kecil ya dibuatin apa.
kalian buat lagi atas nama itu jadi Bagas Putra juga, cuman Bagas Putroknya dipisah, bukan disambung gitu. Nah itu di database bank itu tuh kalian harusnya tahu apa itu database karena kita belajar hal itu. Itu di-tag sebagai dua hal yang berbeda, dua orang yang berbeda. Nah padahal itu orang yang sama kan. Nah mostly kayak gue ngebersihin data itu, oke, cari rumus parameter-parameter untuk menyatukan data tersebut gitu. Atau ya mostly berhubungan dengan data sih karena produk Delman itu productivity tools, jadi agak susah ngasih contoh konkretnya gitu. Ya, karena gue juga nggak paham banget tentang data gitu, karena ya mostly kerjaan gue bukan mikirin formulanya lah, itu ada scientist-nya kerjaannya. Kayak gue cuma ngebangun aplikasinya kayak gimana. Kalau Kak Irsyadi nih belajar itu tuh dari kampus atau maksudnya kayak itu nyangkut nggak sih sama apa yang kita pelajarin di kampus atau itu belajar sendiri gitu? Good question. Jadi gini, salah satu benefit kalian gitu, ikut departemen, ikut di DIP. Nah gue nyebutnya DIP dah. Kayak gue bingung nama barunya apa. Kalian itu belajar nanti namanya arsitektur informasi dan manajemen manajemen sistem jaringan informasi apa segala macam, pay attention to that kelas praktek ya, semua yang berbau IT karena itu hal-hal fundamental yang dipakai di dunia komputer gitu. Jujur aja gue abis lulus dari kampus itu gue langsung gue dapat kerja pertama kali itu jadi UI UX designer. Ada yang tahu nggak apa itu? Sorry nih gue meler, gue mandi malam-malam, maaf, ingin orang deso. Aku nggak tahu sih Kak itu. Oke, kurang tahu. Ya, jadi ini salah satu ilmu yang lagi hot ya. Karena teman-teman gue kayak pada, kita bisa jadi itu ya. Ini ilmu yang lagi hot. Kenapa gue bilang hot? Karena ya mostly semua startup atau semua yang punya aplikasi, perusahaan yang punya aplikasi bakal butuhin UI UX designer. Jadi basically kayak lu ngedesain doang, kayak naruh tempat-tempat buat tombol di mana, buat apa di mana, buat ini di mana. Nah, itu tuh ada di mata kuliah arsitektur informasi. Dan kalau kalian dalamin itu kedepannya bakal gak usah kedepannya, sekarang udah hot banget. Jadi kayak gue berangkat dari mata kuliah itu gue dapetin kerjaan pertama gue gitu as a UI UX designer gitu. Dan mostly kenapa orang-orang pada nanya, lu kan jurusan ilmu informasi, emang belajar? Dan gue keluarin teori-teori yang kayak even orang yang kerjanya UI UX designer itu gue yakin kayak mereka nggak cukup aware gitu sama itu. Kayak gue pakai di skripsi gue, lupa namanya kalau nggak salah Crookes Law atau apa deh gitu, kayak itu versi barunya deh. Of course kalau misalnya lo yang belajar sehari-hari di kuliah itu versi lamanya gitu, kayak ilmu-ilmu lama ya itu bagus, ilmu lama itu bagus untuk teori. Tapi kadang kalau misalnya kita ngomongin desain, untuk udah ngomongin interaksi antara manusia dan komputer, interaksi antara manusia dan aplikasi itu kayak lo harus paling update kan. Nah, ini juga kenapa ada ya kritik sih, kayak kalau di Indonesia itu kurikulum itu agak terbelakang gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar nyari sendiri. Ingat kan, kayak gue nggak terlalu suka nongkrong atau organisasi. Ya gue lebih suka kayak gue nyoba hal ini, baca teori baru atau apa. Atau even kayak tugas, kalau lu semua malas ngerjain tugas, cara paling gampangnya adalah gimana untuk tetap belajar. Lu dikasih tugas nih, lu cari buku tapi dalam bahasa Inggris. Terus lo translate itu jadi bahasa Indonesia. Jadi ini tuh tugas lo. Nah, kenapa? Satu adalah teman lo nggak ada mungkin yang bisa kayak, ini tugas kamu sama ya. Karena apa? Translate dari orang-orang hasilnya beda. Dan kedua, lo di-force dari translatean itu, dari lo nge-translate dari buku itu ke bahasa Indonesia, lo otomatis mau nggak mau harus belajar. Jadi basically ya lo ngerjain tugas sambil lo belajar gitu. Even daripada kayak lo comot Google, karena comot Google sini ya itu lebih beresiko sih. Kalau gue males gitu, gue cari buku terus gue translate satu-satu. Ya alhamdulillah aja nilai bagus gitu. Padahal mah
ya itu cuma translatean doang gitu. Sebenarnya sama-sama Kompas ya udah, cuman gue translate aja gitu. Jadi kadang-kadang juga nempel di otak gitu, karena lo nemuin kata-kata ternyata gini. Ya you'll never know what you'll find lah di dalam sebuah buku. Iya, itu sama banget ya kayak tugas yang dikasih dari salah satu dosen kita juga pernah tuh ada tugas nge-translate buku kayak gitu. Mungkin itu juga kali ya makna dari si dosen tuh buat ngasih kita tugas. Kenapa sih kita harus nge-translate dari buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Terus apa sih kayak ringkasan dari situ tuh, mungkin karena itu juga kali ya manfaatnya. Oke, nah kita juga ada pertanyaan lagi nih dari Audi. Gimana, Di? Jadi ada yang nitip pertanyaan juga nih yang tadi, tapi mungkin bakal rada beda ya sama tadi kan soal pekerjaan. Kalau yang itu ada yang nanyanya dulu tuh Kak Ibe itu kenapa sih bisa sampai main di My Heart gitu? Apakah ada yang nawarin atau sendiri gitu? Iya. Kalau gue jawab sih pasti pada nggak percaya gara-gara soal Jumat. Jadi ya awalnya kayak gue nggak ada minat mas pagi. Iya, jadi dulu rumah gue di Tebet. Nah di belakang rumah gue, kayak gak jauh lah dari rumah gue itu ada agency gitu. Waktu gue sholat Jumat dilihat, terus kayak minggu pertama diikutin, minggu kedua diikutin, minggu ketiga disamperin tuh, kayak nawarin ke nyokap gue, kayak intinya, Bu anaknya mau nggak kalau disuruh ikut casting kayak gitu. Ya udah nyokap gue kayak ya udah coba-coba berhadiah aja. Nah, sekali 2 kali nyoba langsung dapet pemotretan. Gue inget banget namanya Trika, karena Trika itu produknya kayak yang buat bersih-bersih gitu loh, bukan bersih-bersih apa ambil Trika loh ini cairan setrikaan yang buat kalau nyetrika jadi resek gitu, jadi licin. Nah itu tuh dari situ ya udah berlanjut. Nah ada juga yang bilang hoki loh ya, lo hoki gitu. Kenapa? Karena ya dengan waktu yang sebentar, maksudnya lo ya kan kalau kayak gitu kadang-kadang kita nggak tahu ya casting dari berapa orang, terus eliminasi jadi berapa itu ada perjuangan gitu. Even kayak gue tahu teman-teman gue yang kayak lebih giat castingnya, kayak setiap casting dia datengin keliling Jakarta gitu, kayak dia dapetnya tapi lebih sedikit gitu ya. Gue nggak tahu emang ya Allah udah ngatur rezekinya ada di situ atau kayak gimana, atau emang hoki atau apa ya. Cuman ya itulah dari hal-hal kayak gitu, one thing leads to another, sampai akhirnya gue ditawarin film waktu itu sama Rudi Sudjarwo. Kalau nggak salah film pertama gue itu Mengejar Matahari. Jadi gue startnya itu dari film Mengejar Matahari. Habis itu sama Teddy Suryatmaja itu Baju Biru, habis itu jadi Joni, Lovely Luna, Mirror, Heart, Ekspedisi Badewa, Terakhir Basah. Nah dari Heart movie-nya itu, gue main Heart movie-nya itu ditawarin sama Star Vision waktu itu sama Pak Marwes. Bu, anaknya ini mau main sinetron. Awalnya gue nggak mau main sinetron gitu, karena ya waktu itu keputusan pribadi aja sih, nggak mau main sinetron gitu. Tapi ditawarin, akhirnya udah 3 episode aja. Ternyata ratingnya bagus, jadi lanjut sini, lanjut sana, sampai akhirnya kayak gue udah lumayan gede juga kan tuh. Sorry ya, gue sebenarnya Gak apa-apa Kak, santai aja. Ya, gue udah gede, udah SMP, SMA, sampai kayak gue mikir kayak, gue tuh nggak suka sebenarnya kayak gini. Gitu. Kayak lo pernah kan kayak waktu kecil kayak lo nyoba hal, mungkin kayak kalau cowok lo ikut main bola atau apa segala macam, sampai lo gede dikit kayak, ini kayak bukan gue deh. Nah, gue exactly ngerasain kayak gitu ya. Ya maksudnya kayak ya jadi aktor itu bukan passion gue gitu. Gue nggak menikmati itu gitu. Gue nggak menikmati side effect dari itu. Ya udah jadi kayak ya buat apa lagi lanjutin gitu. Maksudnya kayak ya lu kalau mau, mungkin orang-orang enak ya enaknya jadi artis apa segala macam. Coba sekarang gue tanya, kalian punya teman SD kan, teman SD, teman SMP. Kalau kalian nanya gue nggak punya teman SD, nggak dikit teman SMP. Gitu. Kenapa? Karena waktu kecil gue dibuang di lokasi gitu. Jadi gue nggak ngerasain main sama teman-teman apa segala macam gitu. Jadi itu salah satu alasannya. Cuman kayak ya mostly bukan passion gue. Dan ya ada beberapa personal opinions yang menurut gue jadi artis itu kurang cocok lah dengan kepribadian gue. Ya gitu sih. Oke, kayaknya benar-benar ngebantu banget. Awalnya dari iklan dulu gitu.
dari sholat Jumat, awalnya dari iklan ya. Awalnya gue dari sholat Jumat, makanya banyak ibadah guys. Betul. Ngebantu banget nih, soalnya banyak juga nih yang kayak pengen tahu gitu soal KIB itu gimana sih, apa cerita awalnya ada di My Heart, terus gimana sih tiba-tiba jadi ada di Vkom gitu, dan kayak banyak juga yang mungkin ngerasa oh sekarang ada di lingkup sekitar kita nih, jadi kayak banyak juga yang penasaran gitu soal KIB gimana, dan mungkin dari podcast ini juga udah kejawab banget gitu kenapa sih dari mulai awal cerita KIB gimana, terus juga mulai jadi akhirnya memutuskan di Nangor, terus kuliah di Unpad kayak gimana, terus juga kenapa sih nggak ngelanjutin jadi aktor, juga bener-bener udah kejawab banget nih ya. Kalau dari Audi nih gimana nih? Ya udah. Gimana apa nih? Soal KIB ada yang masih pertanyaannya Kak? Sebenarnya ada sih, cuman ini random banget. Monggo. Kayaknya pertanyaannya di Spotify nih, KIB tadi ngerin lagu apa sih? Gue nggak pakai Spotify, gue pakai Apple Music. Atau di mana? Jadi banyak platform. Iya, gue pakai. Atau lagu aja deh, kayaknya ini salah satu fansnya KIB deh yang nanyain. Iya. Kalau lagu mah terakhir gue habis dengerin Didi Kempot. Gue suka banget sama Didi Kempot. Oke, nanti kayaknya dia bakalan denger podcast ini. Jadi lagu yang terakhir diputar sama KIB itu Didi Kempot ya. Udah kejawab, oke? Oke, kayaknya dari apa? Udah almarhum. Iya ya, ini Gila. salah satu fansnya ya Kak ya? Iya. Penikmat musiknya dia. Bagus. Lagunya Om Didit tuh bagus. Nah, aku juga pengen tahu nih Kak, ada nggak sepatah dua patah kata nih buat anak-anak Ilpus gitu, mungkin kayak motivasiin mereka kayak atau apa gitu, pesan buat anak-anak Iya, boleh. Kalau ya bukan sepatah dua patah kata sih, kalau gue ngomong jadi panjang ya. Sorry ya kalau misalnya panjang. Nggak, cuman kayak kalau misalnya kalian ada yang masih bingung kenapa masuk Ilpus apa segala macam, coba kalian kuatin di kelas-kelas praktek kalian gitu, karena ya yang tadi gue bilang gitu, kalau kalian minat ya persaingan ke depannya kan semakin berat ya. Everything will be replaced by computer eventually, jadi ya kalian coba kuat-kuatin deh fundamental di kelas-kelas praktek gitu. Kayak dulu tuh gue ada database design, jadi fun fact, kelas-kelas teori gue jelek kayak CD, tapi kelas-kelas praktek gue selalu excel gitu. Kayak ya itu mungkin kayak gue sepassion itu gue kalau udah passion, jadi kayak ya terusin. Tapi kayak kalau kalian jadi UX research di Tokped, di Shopee atau apa ya, itu kalian dengan background ilmu perpustakaan itu sangat possible gitu. Kenapa kalian nanti akan diajarkan bahwa informasi itu memiliki memiliki hierarki gitu, dan basically tugas mereka mencari urutan informasi yang mana yang harus dilihat pertama kali, yang mana secara behavioral. Jadi kalian akan melakukan analisis dan lain-lain gitu, dan tes dan apa testing, ada namanya A dan B, A to B test, atau kayak interview kayak FGD atau apa segala macam. Jadi kayak dari lulusan ilmu perpustakaan ini kayak not limited to be as yang nggak terbatas menjadi seorang pustakawan aja, cuman kayak kalian bisa explore option-option lain yang lebih menarik. Dan kalau misalnya kalian tertarik ya gue bisa bantu dengan hal itu gitu, karena banyak yang kayak yang lagi hot ya di dunia startup gitu. Lu jadi ini aja, lo coba deh baca ini, lo coba deh ini. Nah, dan beruntungnya karena kita di Fakultas Ilmu Komunikasi, jadi kalian juga tetap dapat ilmu komunikasi. Makanya itu yang jadi ya hoki gue juga ya masuknya di Unpad ya, karena belajar ilmu komunikasi kalian paham itu sedikit teori-teori komunikasi, dan itu juga ngebantu banget untuk nge-break si informasi dan komunikasi ini. Jadi kayak ya kedepannya sih kayak gue lihat jurusan ilmu perpustakaan, kalau gue paling lihat cocoknya adalah jadi UX researcher sih, dan itu kayak di mana-mana tuh lagi rame banget. Ya kalau kalian bisa desain jadi UI-nya, toh ngedesain doang. Kalau misalnya kalian lebih ke pengen mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer atau informasi yang ada di dalamnya, ya kalian ambil UX research.
yang ambil UX research itu kayak a good bet lah, job that ya a good bet lah, and pays well juga, lumayan lah buat anak-anak baru lulus kan, kayak gitu. Itu sih saran gue, sama jangan ya kuliah boleh kalian senang-senang, sama jangan terlalu ya ingat aja tanggung jawabnya ngapain ya, karena saingan kalian bukan hanya teman-teman kalian satu jurusan, tapi juga jurusan di atas, jurusan di bawah, dan tentunya semua lulusan yang ada di Indonesia gitu. Jadi kayak ya jangan terlalu lama, jangan terlalu gitu. Di tengah-tengah lah kayak gitu. Oke, ini banyak banget sih Kak, kayak cerita-cerita yang aku nggak tahu, misalnya tadi tentang dunia kerja kayak gimana, terus juga tentang kayak untuk apa ya, jangan terlalu terputus dengan kayak ilmu perpustakaan, nanti kita bakal lulusnya jadi pustakawan aja, enggak kan, karena banyak banget yang bisa kita dapetin lebih dari itu gitu. Jadi nggak cuman jadi pustakawan aja, tapi banyak banget juga pekerjaan yang emang membutuhkan jurusan kita gitu ya. Benar banget. Iya, salah satunya ini Kak Irsyadi kan. Ya, even gue baru banget meeting kemarin kayak sama lulusan, pokoknya ada deh teman kerja gue ya, oke lah orangnya, cuman kayak even kayak dia sebagai desainer gitu, dia nggak ngerti bahwa website pertama kali lu buat harus pakai customer journey gitu, dan urutannya pada dasar adalah sitemap. Nah itu gue tahu dari mana, mata kuliah arsitektur informasi. Nah itu lu tanya IB tuh dia tahu masalah kayak gitu, sampai adalah teman gue ngomong kayak gitu, dia tahu karena dia kuliahnya belajar hal itu gitu. Iya, berarti banyak juga ya, udah lumayan banyak gitu yang tahu tentang gimana sih jurusan kita, nggak cuman kayak, mungkin kadang ada beberapa juga yang masih belum tahu dan menganggap kayak Ilpus apa sih, ngapain sih gitu jagain perpus, tapi kan ternyata enggak gitu ya. Dan sekarang juga semakin kita cari tahu tentang apa sih Ilpus, makin juga orang mungkin tahu gitu kalau misalnya Ilpus tuh nggak cuma di situ doang gitu ranahnya, banyak banget. Yes. Benar. Kalian bisa ke budaya. Kalau budaya kalau nggak salah Pak Samson bisa jago. Kalau gue bukan minatnya ya, jadi kayak yang bisa gue kasih tahu ke kalian itu dari yang segi minat gue gitu. Tapi kalau misalnya yang lain-lain itu banyak juga kok, kayak of course marketing, kalau misalnya di art pun masih bisa atau apa, banyak lah. Cuman kayak kalau gue lebih ke hal tech ya, teknologi and stuff, kalian bisa tanya gue sih gitu. Oke, banyak banget sih manfaat yang bisa aku dapetin dari KIB ini. Makasih banget loh Kak udah ngeluangin waktunya buat ya ada di podcast Himaka ini buat jadi narasumber kita. Mungkin dari cerita-cerita KIB juga bisa aku terapin juga nih ke keseharian aku. Mungkin ke depannya juga aku bisa lebih kayak, oh ada nih cerita dari KIB gitu, ada value yang bisa aku dapetin. Makasih banget untuk waktunya. Dari Audi boleh? Iya betul ya, yang tadi kata Teh Farah, aku juga dapat insight baru nih dari KIB. Pada aku udah cukup sih Teh. Oke, dari aku juga udah cukup. Makasih banyak. See you on the next podcast. Dadah. Okay. Bye Greeners. Oh ya, bye Greeners.